selamat datang di iPods, Informatics Podcast. iPods adalah sebuah podcast dari HMIF Undip yang berisi perbincangan menarik dengan narasumber-narasumber spesial yang siap menemani hari-hari kalian. iPods. Oke, jadi selamat datang di acara iPods, di mana ini adalah informatif podcast, di mana kita akan membahas suatu hal-hal yang mungkin bisa berkaitan dengan informatika ataupun mungkin di luar informatika dengan beberapa narasumber kita. Nah, jadi di sini ada aku, Mas Alif, dan juga ada Kak Aubrey, bakal bawain acara di podcast kali ini. Nah, jadi buat Kak Aubrey nih, ada ini nggak isu buat yang akan kita bahas buat sore hari ini? Aduh, apa ya kira-kira isunya nih Mas? Jadi kalau misalnya aku lihat-lihat nih, dengar-dengar sih sebenarnya, bukan lihat-lihat ya. Anak informatika itu setelah lulus kadang nggak cocok lah sama kerjanya. Pas kuliah belajarnya apa, kan pas kerja jadi apa? Gimana tuh kira-kira Dimas? Oke. Jadi mungkin adalah permasalahan kita ya, apalagi kan kita akan sebagai anak informatika dan kita itu mungkin agak kesusahan ya untuk misalkan kedepannya bakal gimana. Misalkan kita udah lulus nih dari informatika, nah kita mungkin bingung nih kita mau kerjanya gimana, atau misalkan nih kita udah dapat kerjaan tapi kok kita nggak rasa nyaman di sana. Nah, jadi itu adalah permasalahan kita hari ini. Nah, jadi di sini kita udah datengin nih narasumber kita yang ganteng banget ya, untuk Kak Abdi. Oke, selamat sore Kak Abdi. Sore semuanya. Oke, jadi di sini ada Kak Abdi sebagai narasumber. Kita akan membahas ya isu-isu mengenai passion kita dalam informatika. Mungkin dari Kak Abdi sendiri mau perkenalan diri terlebih dahulu mungkin. Oke. Aku Abdi Satria Mahasiswa Purbaya, dari tadi udah dibilang ya kakaknya Noya, salah satu dari bagian dari informatika ya. Jujur kalau misalnya ngomong informatika, aku sendiri lihat tugas adikku aja udah pusing ya. Berarti ini orang-orangnya di sini orang-orang kuat semua lah, orang-orang tahan uji. Ya, jadi aku barusan lulus 2021. Ya, barusan lulus 2021. Sekitar 2021 itu ambil jurusan sarjana seni musik, khusus untuk musik gereja, jadi lebih khusus lagi musik gereja. Dan sekarang lagi pengabdian, jadi karena ada beasiswa jadi ada pengabdian yang harus diikutin, harus dijalanin di salah satu gereja di kota Semarang kayak gitu. Oke, jadi emang Kak Abdi ini udah ini ya, baru ya berarti ya, baru lulus banget ya dari tahun kemarin. Baru lulus, sebenarnya harusnya bisa lebih cepet, cuman karena ada si corona ini jadi banyak yang tertunda ya. Ya begitulah, kita ya menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Abdi, ini enggak apa namanya, punya dengar-dengar nih aku tahu kalau Kak Abdi tuh punya prestasi gitu yang katanya itu bergengsi gitu. Nah, bisa dijelasin tuh kayak gimana? Ya. Jadi barusan banget, puji Tuhan lah ya, pasti semua karena berkat Sang Pencipta yang memberikan kesempatan. Jadi habis menang dari salah satu kompetisi dari boleh nyebut brand ya, berarti ya, boleh nyebut brand? Boleh kasih lah. Boleh ya, aman ya, oke. Dari Jarum Jumpa, salah satunya Super Musik ya. Jadi ada programnya mereka yaitu Super Musik, dan memang tiap tahun memang diselenggarakan, dan waktu itu sebenarnya iseng dan ternyata bisa sampai dapat peringkat pertama di Super Musik, Dare to be the next superstar season 2. Jadi ya puji Tuhan juga bisa ketemu musisi-musisi yang lebih gila lagi daripada saya ya, dan lebih bersemangat lagi gitu.
Iya, jadi emang ini ya iseng-isengnya pada dia ya. Ya Iseng-iseng Emang berarti ya, benar sama. Jadi karena memang dari SD sama SMP aku suka beli teh gelas ya, makanya motivasi itu terus terbangun untuk ikut lomba-lomba yang seperti ini. oke. Ya jadi itu ya. Jadi mungkin buat yang dengerin gitu kan, misalkan ada kesempatan nih misalkan di perlombaan apapun, kalian bisa aja tuh iseng juga buat ikutin ya. Kali aja Tuhan punya kedak sendiri lah, tiba-tiba kok bisa menang kayak gitu kan ya. Ya, betul. Nah dari situ. Nah Kak Abdi nih mungkin aku mau nanya nih. Jadi kan udah lulus ya tapi ya. Udah. Nah jadi dulu sewaktu kuliah itu pasti ini ya kayak mungkin hektik banget buat di dalam kuliahnya. Tapi dari Kak Abdi sendiri ada nggak sih kegiatan lain di luar kuliah gitu buat mungkin ada kegiatan lain gitu? Kegiatan lain di luar kuliah itu sebenarnya natural ya, sama ya, semua kita sama ya. Main, nongkrong sama teman-teman, terus ya yang pasti kalau aku sendiri sebagai waktu itu kuliah musik ya harus mempertanggungjawabkan kemampuan atau skill yang memang Tuhan kasih ya. Jadi aku juga bertanggung jawab buat latihannya nggak cuma soal latihan tugas karena ada tugas kuliah, jadi ada latihan sendiri, ngeband sendiri, dan kurang lebih sama sih kayak kita semua lah ya, nongkrong terus sama keluarga gitu. Terus dulu sempet aku tuh waktu masih kuliah dan karena corona jadi aku harus tahan hidup ya, apalagi sekarang di rumah jadi yang paling tua, jadi kerja juga, nyambi kerja juga, kerjanya di luar dari musik, jauh dari musik, itu jadi barista waktu itu ya. Sempat lumayan lama ya, sekitar hampir 5 bulan lah untuk jadi barista, 6 hari kerja, jadi ya rasa lah untuk kerja sebagai barista, apalagi aku nggak ada basic banget kayak gitu. Paling ya kegiatannya kurang lebih seperti itu sih. Jadi waktu barista itu juga pasti waktu kuliah juga kan ya? Berarti. Pasti waktu kuliah. Ya itu kan udah apa ya, menambah kegiatan gitu dan kuliah kan, kita kan tahu ya kalau misalkan kita tidak di kuliah gitu kan, mungkin dari kuliah aja udah kayak sibuk banget di kuliah gitu kan, banyak tugas lah, terus apalagi misalkan orang-orang yang mereka juga aktif di berbagai organisasi, kegiatan dan komunitas, itu kan mungkin bakal apa ya, hektik banget gitu ya, bakal kerasa sibuk gitu. Penuh rasanya, hidupnya penuh banget ya. Iya betul banget. Kuliah. Iya makanya bahkan kayak misalkan hari Sabtu Minggu kan yang katanya libur, kayak nggak ngerasa ada libur sama sekali gitu. Iya. Noya jadi sering bolos ibadah nih Noya nih. Parah banget Noya. Tapi ya kalau aku tahu alasannya karena kuliahnya dia, aku memahami sih ya. Memang anak-anak informatika nih katanya perlu skincare di bagian bawah mata katanya. Aduh iya, kayaknya mataku juga udah kelihatan banget ya. Apalagi semakin bertambah jadi berkantong-kantong kayaknya. Ya udah sih ya, mungkin dimaklumi aja ya, karena kita juga sebagai mahasiswa dan itu ya udah yang kita ambil gitu loh, banyak sekali kegiatan yang kita harus jalani dan itu sebagai tanggung jawab kita juga gitu ya, harus kita jalani gitu. Nah teman, mungkin emang susahnya di bagian itu kan, kalau misalnya kita udah punya kegiatan, kita susah untuk bagi waktu. Iya, paling susah sih memang bagi waktu itu. Iya makanya itu susah banget lagi gitu. Udah apalagi misal ada kegiatan yang bertabrakan tuh, kita harus bener-bener gimana caranya tuh biar bisa terlaksana semua. Nah ini buat gimana Kak Abdi? Terus lanjut. Mungkin aku mau nanya ini ya, menanya hal lain, karena ya berhubung kita juga udah waktu kuliah dan kita ini kadang juga susah buat bagi waktu. Nah dari cara Kak Abdi tuh gimana sih cara kita buat ngebagiin waktu? Oke. Untuk aku kasih sedikit latar belakang, jadi ya aku sama juga kuliah kayak kalian, jadi ada beban tugas, dan waktu aku kerja pun di
barista juga kan, barista nggak mungkin yang nganggur ya. Selalu kalau ada datang customer kita harus siap dan sebagainya. Artinya ada load pekerjaan dan load juga untuk mengerjakan tugas. Apalagi waktu itu aku lagi nyusun skripsi. Nah, itu butek banget tuh. Dan nyusun skripsi, kerja barista, tapi satu sisi secara keinginan hati juga pengen ya bikin lagu, istilahnya ngerjain sesuatu di musik ibaratnya. Nah, kalau aku sendiri prinsipku adalah bagi waktu itu nggak selalu soal penjadwalan yang jam 0.00 sampai jam 00 sampai jam straight ya. Jadi kita bikin bagus juga kalau misal ada yang memang tipikal orangnya dia butuh untuk ada jadwal secara tertulis. Nah, sementara aku sendiri orangnya memang kurang disiplin untuk melihat jadwal secara tertulis gitu. Cuman yang membuat aku bisa melewati. Sekali lagi bisa melewati. Kedepannya aku juga pasti punya load lebih banyak. Contoh, misal nanti berumah tangga beda lagi masalahnya. Cuman intinya untuk membagi waktu sih prinsipku selalu soal menyusun skala prioritas. Artinya kalau menyusun skala prioritas, contoh sebagai dari konteksku ya, ada pekerjaan yang aku istilahnya aku harus lakukan. Intinya ada jam kerja, jadi dari situ aku harus nyusun skala prioritas. Kira-kira kerjaanku itu sampai jam berapa, dan setelah itu kira-kira yang lebih prioritas lagi apa? Maksudnya setelah dari kerja prioritasnya apa? Termasuk prioritas ketika mengambil waktu istirahat, refreshing contoh. Nah kan kalau di kerjaan ada namanya fasilitas cuti. Jadi cuti itu juga salah satu bagian dari pembagian waktu, termasuk jam tidur. Nah jam tidur itu juga harus diprioritaskan. Nah itulah masing-masing kita dari Mas Dimas, dari Kak Aubrey sendiri kan punya skala prioritas tersendiri. Misal ada orang tua yang lebih kita harus prioritaskan, itu harus diatur lagi. Artinya walaupun mungkin nanti nggak exact jamnya 5 jam kita belajar harus 5 jam, bukan, tapi lebih ke abis ini prioritas keduaku apa ya, abis ini aku harus istirahat dulu karena nanti jam sekian aku harus ada kuliah gitu. Nah kadang yang bikin kita kesusahan atau bikin chaos membagi waktu adalah ketika kita mulai berimprovisasi dengan prioritas kita. Contoh, misal ada yang teman ngajak main, padahal sebenarnya waktu refreshing itu prioritas kesekian, tapi karena kita lagi pengen main atau ada cemeheu kita yang ikut join dalam nongkrong itu, kita akhirnya mengimprovisasi semua itu, akhirnya ya mulai nggak balance gitu. Sama dengan jam tidur, waktu kita kuliah, kita tahu kuliah kita sampai tugas kita loadnya sampai segitu, kita juga prioritaskan tugas dulu kan, semisal tugas ini harus dikerjakan karena deadline-nya. Jadi prinsipnya adalah mengatur skala prioritas terlebih dahulu, dari situ kita bisa membagi waktu. Keren banget. Itu benar-benar sangat langsung. Jadi kita sangat penting untuk membuat skala prioritas ya. Kadang kita semua tuh lupa. Kayak masih mau main dulu deh gitu. Ntar dulu deh jam 9 baru ngerjain tugas. Jadinya jam tidurnya berantakan. Pas kuliah malah tidur ya. Sama juga kalau sama tugas, misal beban tugas kita banyak, kita tahu banyak, apalagi informatika ya. Sorry, cek. Ya, halo. Si dengar suaraku? Putus-putus. Soalnya di screenku ini nge-freeze semua ya. Halo? Dengar suaraku ya? Halo, ada, aman kok. Aku lanjutin aja ya. Jadi intinya sebenarnya deadline-nya masih bisa jauh. Istirahat itu perlu jadi prioritas pada saat itu juga. Jadi nggak selalu exact. Mohon maaf Kak Abdi, kayaknya sinyalnya terputus deh. Bukan terputus sih, lebih putus-putus. Iya, kayak jaringannya lagi terganggu ya Kak Abdi ya. Oh, ini udah mulai balik sih. Oke, udah. Oke, aku lanjut lagi ya. Intinya
sama kayak tugas juga, kita perlu juga atur skala prioritas, jangan sampai tidur kita terbengkalai karena tugas. Bahkan apalagi sampai ibadah terbengkalai karena tugas. Contoh semisal nggak bisa datang ibadah karena ibadah hanya di jam-jam tertentu, tapi kita punya udah ada online YouTube ya, istilahnya kita bisa dengar lagi, bisa ikut ibadah lagi yang semisal yang beragama Nasrani, yang semisal beragama Muslim karena waktunya exact. Mungkin aku pernah dengar dari temanku yang Muslim ada jamak sholat ya gitu ya. Jadi cerita lucu di Jakarta itu karena waktu kita event kita harus siap sedia karena waktunya bisa berubah sewaktu-waktu. Semua syuting sesuai dengan schedule, tiba-tiba bisa berubah. Nah, ada temanku itu dia sholatnya langsung dijamak gitu, langsung beberapa saat gitu, supaya nggak terganggu gitu. Nah, itu salah satu contoh lah ya, contohnya. Cuman ya itu trial and error, dan aku sampai sekarang pun masih terus mengubah skala prioritasku karena ada hal-hal yang mungkin lebih urgent. Itu sih. Oh iya sih. Ya, jadi ini ya, yang terpenting apa kita untuk jam tidur itu juga penting banget karena nggak harus kita kerjain tugas banget seharian sampai kita tuh lupa tidur gitu kan. Ini kelihatannya akhirnya keluhan anak informatika ya. Sepertinya saya sebenarnya lihat kita ini. mengeluarkan keluhan Kak. Jadi lebih ke kita mengeluarkan keluhan kita sendiri gitu. Sambil curhat ya kita. Iya, podcast berkedok ini. Berkedok sarkas sepertinya. Iya. Ya mungkin dengan dari cara mungkin dari yang lain ini ya, mungkin buat orang-orang itu punya lah cara sendiri buat bagi waktu, tapi dari caranya Kak Abdi itu adalah dengan cara skala prioritas tadi ya, skala prioritas. Jadi hal apa yang harus kita kerjain terlebih dahulu gitu supaya bisa yang lebih penting bisa terselesaikan lebih cepat kayak gitu ya. Nah, oke. Sebentar, aku mau nanya lagi ya. Aku mau nanya. Gimana? Aku mau tahu nih. Kak Abdi tuh kenapa sih kayak tiba-tiba kepikiran mau jadi barista gitu, mau kerja? Apa sih awal-awalnya tuh? Ini ngomong jujur ya, tidak munafik dan sebagainya. Semua orang butuh uang, suka uang ya. Ya kan? Iya sih, iya. Kita semua orang itu butuh uang. Waktu itu karena aku butuh uang, dan yang available dengan strata yang sedang aku ambil kan aku S1 belum genap, jadi belum bisa mengambil kerja kantoran. Pertama itu. Kedua, ini yang paling menurutku paling penting juga, karena aku juga perlu membagi waktuku untuk tetap mengembangkan potensi, istilahnya apa yang aku sukain, apa yang aku tekunin. Artinya kerja barista ya tetap sesuai dengan office hour-nya, ada jamnya, tetapi aku nggak ada tanggungan PR di rumah dan lain sebagainya, harus yang seperti apa. Mungkin kalau ngapalin resep dan lain-lain kita bisa sambil jalan, sambil kerja juga sambil ngapalin resep. Cuman nggak ada tanggungan untuk aku harus lembur dan lain sebagainya ya. Jadi menurutku semua orang butuh uang, tapi jangan sampai kita mengorbankan ambisi kita untuk dapat uang dengan merelakan hal-hal yang lebih penting. Contoh semisal mengembangkan potensi kita. Kita tetap harus, istilahnya tetap harus sediain waktu lah. Dan jangan sampai, nggak ada kan yang hina dalam kerja. Semua kerja termasuk misalnya pengepul atau ojol ya semisal, itu nggak ada yang hina karena mereka melakukannya dengan latar belakang yang spesifik gitu. Jadi latar belakangku ambil barista karena yaitu memang ada office hour-nya, tetap ada jam kerjanya, tetapi setelah jam kerja aku masih bisa explore banyak hal. Jadi tetap dapat istilahnya dapat yang pertama ya masalah fee ya, masalah uang walaupun nggak banyak, cuman cukup untuk minimal jajan. Kedua minimal semisal kalau jeng-jeng sama pacar nggak pakai uang orang tua ya, itu harus dididik dari kecil gitu kita, apalagi kalau jeng-jeng sama pacarnya udah yang fancy tapi pakai uang orang tua kan
kurang ada sense of belongingnya. Asik. Aduh, aku agak tersentil lah saat ini. Iya loh, Kak Aubrey coba tanya pacarnya itu kamu dibeliin makan itu dari uang siapa ya? Kalau semisal dari uang kerja keras sendiri, nikahin, wih. Wih. Enggak bercanda. Masih di kuliah ya BTW ya. Iya, bercanda. Maaf. Iya. Ya udahlah, mungkin aku mau ke spend ke siapapun juga nggak ada sebenarnya kalau aku ya. Bagus, itu lebih baik laptopmu di-upgrade gitu ya supaya nggak lemot waktu coding ya kan. Iya, Minimal apalagi kasih kalau orang tua coding. gitu. Kalau udah coding, udah urusan sama laptop nih. Kalau misalkan ini sedikit dah bablas ya. Iya. Ya, jadi ini ya, jadi dari barista itu, aku mungkin mau curhat juga ya kali ya, mau curhat bentar deh. Aku juga ya nggak mau nafik juga, aku juga sekarang lanjut butuh namanya duit kan. Jadi aku juga mengambil beberapa job gitu, meskipun ya job di virtual aja gitu kan, kayak sebagai host buat siaran gitu, jadi VO buat di platform lain lah gitu. Dan dengan ya uang yang lumayan, tapi aku ambilnya di jam selain kuliah kan, karena kuliah kan dari pagi sampai sore ya itu. Jadi aku ambil sedikit waktu di malam hari buat aku siaran, dan itu kadang ini ya agak sedikit capek gitu kan, yang kerasa banget gitu misalkan ketambahan sama agenda ini. Cuman ya semoga bisa buat kedepannya gitu lah. Ya, ambil libur itu nggak ada yang salah kok. Maksudnya ambil cuti, kalian libur sehari untuk istirahat, benar-benar itu nggak ada yang salah. Ada kan yang bilang pemalas gitu. Karena yang mereka itu tidak tahu beban kerjaan kita seperti apa. Jadi artinya Ya, cuma judgement yang apa yang mereka lihat kan. Tapi kan kita perlu ambil waktu libur, itu juga prioritas. Soalnya kita di luar dari kerjaan lah, ibaratnya dari coding, dari mungkin kayak Mas Dimas di siaran ya, perlu juga kita jeng-jeng sama, misalnya kalau punya pacar, jeng-jeng sama pacar, jajan, nggak harus mahal-mahal lah, yang penting bisa ngobrol, bisa refreshing gitu. Ya anggaplah istilah anak gaul zaman sekarang kan healing gitu kan, refreshing. Iya. Nggak soalnya tuh kayak harus setiap hari kita ngerjain suatu hal gitu. Ada kalanya kita tuh butuh istirahat untuk refreshing pikiran, supaya apa, kedepannya bisa lebih fresh lagi buat kerja sesuatu, daripada kita burn out gitu ya. Apalagi aku nambahin ya, apalagi aku kerja di ya walaupun di gereja aku tetap ngurusin musik ya, istilahnya ada bidang kreatif di sana. Tanpa aku membagi waktu untuk istirahat pun jadinya nggak bagus gitu. Aku beberapa kali menemukan itu, mungkin nggak juara ya, mungkin misal nggak didengerin sama banyak orang, tapi aku bisa ngerasa laguku itu cukup puas aku dengerin tuh waktu aku bisa cukup istirahat, cukup refreshing, terus tetap istilahnya melakukan tugasku sesuai dengan aturan dan sesuai dengan ketentuan. Tapi ada beberapa yang waktu aku karena ambisi sampai jam 4 pagi ya kan, sampai jam 4 pagi, tahu walaupun jam 8 itu aku harus bangun kantor lagi, jam 4 pagi masih aku kejar, ya jadinya ya nggak terlalu puas gitu, nggak terlalu oke menurutku. Oke, jadi ya begitulah ya, namanya kita ngerjain sesuatu adalah hal yang harus kita pilih, harus ada hal yang kita korbankan juga. Yang penting apa, tetap sebagai mahasiswa kita juga ada prioritas utama. Ya anggaplah tadi kita yang namanya butuh uang, itu pasti semua orang juga butuh, tapi buat kayak pekerjaan itu di samping itu kan anggaplah itu prioritas kedua gitu kan. Nah, prioritas utama kita adalah apa, untuk kuliahnya tadi kan, supaya karena nanti kalau di bulan kuliah kita kan juga bakal dapat pengetahuan juga, pengalaman juga, dan kedepannya bisa buat daftar atau ngelamar kerja di pekerjaan yang lebih bagus kayak gitu. Mantap. Nah, ya semoga
aku juga bisa ngelakuin itu. Iya. Informatika ada yel-yelnya nggak sih? Aku kayak mau pengen ngomong yel-yelnya informatika. Informatika. Mantap. Gitu Oh ya? gitu. Kalau setahu gini, informatika Jaya Jaya. gitu. Oh, oke. Siap. Kayak pernah denger ya jargonnya. Iya, mungkin dengerin suaranya Nanti Noya kita- lagi rapat. Nanti kita lakukan di akhir ya kak. Siap. Nah, sip. Oke, aku mau nanya nih lanjut. Aku mau nanya lagi, boleh kan? Boleh. Boleh. Aku lihat kan Kak Abdi suka banget sama musik. Itu bisa disebut passion gak sih Kak? Kayak kita suka apa itu bisa disebut passion gak? Dan aku mau nanya, kita kan masih bingung nih antara yang suka sama yang passion. Itu gimana sih cara kita nemuin, kita tuh tahu passion kita itu apa gitu. Nah, ini menurutku ya pendapat pribadiku karena ada yang kita lihat ya mungkin di Instagram atau orang lain yang dia mengerjakan apa yang dia suka, dia berhasil mendapatkan cuan dan lain sebagainya ya, dengan uang halal ya, bukan afiliator, tapi dengan apa yang dia suka ya. Terus kita akhirnya dapat pengertian, oh berarti kalau aku ngerjainnya aku suka, artinya itu aku passion. Tapi sebenarnya kalau aku merenungkan lebih dalam, passion itu nggak bisa ditemukan dalam 1-2 hari. Tapi itu perjalanan yang setiap orang bisa sangat panjang gitu, sangat berbeda, sangat tidak bisa kita patokin. Kamu setahun bakal nemuin passionmu, enggak. Karena kalau kita bilang bahwa apa yang kita suka itu passion, maka nggak ada istilahnya gini, maka maling dan klepto atau pembunuh itu berarti passion dengan perbuatan mereka, karena mereka suka melakukan itu. Kita nggak bisa langsung ngecap itu, nggak bisa digeneralisasi bahwa apa yang kita suka adalah passion. Tapi ini dalam konteks hidupku ya, ketika kamu pusing sama pekerjaan, contoh aku suka musik nih, aku waktu kuliah pun menemukan kepusingan ya, bukan cuma karena load beban tugas, tapi karena ada beberapa hal yang aku nggak tahu, tapi aku kepo, aku kayak penasaran, ini kok bisa ya, aku salah ya, atau minimal ini kok bisa ya dia bikin kayak gini. Dan aku secara nggak sadar menuangkan waktuku lebih banyak untuk sekedar menjawab kekepoanku itu, kemungkinan besar itu adalah passion. Karena apa? Waktu orang suka, mereka kan tetap akan menemukan namanya barrier atau istilahnya kayak penghalang lah, ibaratnya penghalang atau tantangan ke depan. Kalau orang yang passion, dia justru nggak fokus ke penghalangnya, tapi kok dia lebih ke dialognya di dalam dirinya semacam kayak gini, kok bisa ya kayak gini ya. Jadi orang kepo yang passion ya, dia akan lebih teliti. Tapi kalau orang ambisi, dia akan lebih ceroboh. Jadi dia karena lihat orang kaya sukses before 30 ya, yang sukses before 30 itu, walaupun ada yang memang benar-benar sukses before 30, tapi karena dia ambisi, karena aku umur 30 harus kayak gini, aku umur 30 harus punya 1M misalnya, contoh kayak gitu. Akhirnya dia merelakan segalanya, keluarganya ditinggalin, istilahnya pacarnya mungkin ditinggalin ya, atau hal-hal contoh ibadahnya, agamanya bahkan ditinggalin. Nah, itu bisa jadi pertanyaan, itu passion atau ambisi. Karena passion sama ambisi itu memang agak beda-beda tipis, tapi waktu passion dikerjakan dengan sabar, dengan tidak hanya melihat pada ke depan hasilnya seperti apa, tapi karena just sekedar kepo. Kenapa ya kok bisa kayak gini ya? Aku mau kepo lah, aku mau istilahnya mau luangin waktuku lebih banyak untuk mencari tahu, untuk teliti lagi. Semisal kita gagal kompetisi ini ya, kita kayak, oh ternyata yang juara itu dia punya istilahnya punya kelebihan seperti ini, kita jabarkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, maka kemungkinan besar itu passion dia. Karena apa? Karena dia secara rela, secara dari dorongan hatinya sendiri itu mau mengerjakan hal itu. Kayak gitu.
ada juga yang ngomong kalau dia survive karena passion. Itu pun kalau kita telisik lebih dalam, prosesnya jauh. Di belakang layar yang kita lihat contoh kayak Chef Juna kan aku tahu kalau dia ternyata dulu dia harus kerja di dapur memasak karena ditinggal orang tuanya, dia harus bertahan hidup. Tapi kenapa kok dia masih bertahan hidup melewati atau melalui jalan sebagai chef? Kenapa nggak dia menemukan ternyata masak itu nggak enak, terus dia jadi contoh, jadi pegulat mungkin, jadi superstar WWE mungkin ya, yang di Amerika mungkin. Tapi dia justru lebih milih, nggak apa-apa aku makan waktu, tapi aku nih memang kepo nih, memang benar-benar kayak tidur nggak tenang kalau semisal ini nggak terjawab gitu. Nah itu kemungkinan passion, dan itu yang aku temuin di kehidupanku sendiri, karena waktu aku ngerjain musik, walaupun aku menemukan kebuntuan itu, kayak rasanya ada yang dari dalam tuh kayak nyemangatin gitu, pasti bisa nih, pasti ada celahnya, pasti ada yang bisa kita temuin, pasti ada yang itu. Aku mulai breakdown lagi pemilihan chordku atau pemilihan melodiku, mulai melihat referensi di YouTube, kira-kira orang yang aku jadi referensi itu melakukan atau membreakdown sebuah lagu itu seperti apa, yaitu makan waktu. Jadi passion nggak bisa ditemuin hanya dalam 1-2 hari, itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Jadi intinya sabar sih, yang pasti passion itu ditemuin waktu kita belajar untuk sabar. Jadi bukan soal hasilnya nanti kalian langsung jadi kaya, tapi bahasa gampangnya adalah kalian mencintai apa yang kalian lakukan. Jadi ketika kita lagi melakukan sesuatu tapi kita kayak malah makin penasaran gitu ya Kak. Makin penasaran ya. Kenapa sih gitu ya? Itu nggak dituntut karena kondisi keuangan dan lain sebagainya ya, tapi karena memang dari dorongan dalam hati kita kayak kepo gitu, kita berani mengeluangkan waktu lebih banyak di situ. Nah itu bisa jadi indikator terjelas dari kalau kita punya passion atau kita passion di bidang itu. Tadi kan udah jelas ya kalau misalnya ambisi sama passion itu beda. Kalau ambisi kan kita tuh kayak kadang burn out gitu nggak sih Kak? Kayak aduh capek banget gitu. Kalau misalnya passion itu kita bisa burn out nggak sih? Terus gimana kalau misalnya cara Bisa. kita tuh bisa? Burnout itu bisa. Burnout itu kondisi di mana kita stuck dengan jalan kita sebenarnya. Kalau kita mau tahu dari dalam diri kita ya, kita stuck sama jalan kita. Itulah kenapa banyak orang yang selalu ngomong, coba kamu masuk komunitas, contoh misal passion di musik, coba kamu ngobrol sama orang di musik. Dari burnout itu, dari kita ngobrol sama orang yang sama, istilahnya sama passionnya dengan kita, justru kita bisa dapat cara lain, kita bisa dapat jalan lain dan jawaban yang mungkin waktu kita pikirin sendiri nggak ketemu. Nah itulah kenapa kalau orang yang sukses selalu ngomong masalah channel. Makanya kamu coba kenalan sama orang. Itu adalah ketika kita burnout tadi, nemuin jalan buntu, tapi kita kepo. Cuman kalau kita proses di dalam otak terus nggak kuat otaknya. Coba untuk tahan sedikit, jangan ambil keputusan, ngobrol sama orang, itu juga berguna buat hal-hal kecil loh. Contoh kalau semisal aku produce musik ya, aku butuh alat-alat yang penting, tapi aku juga punya uang yang terbatas. Nah aku memikirkan itu buntu, ya aku harus tanya orang, kira-kira kalau aku beli ini worth it gak? Kadang bisa bias tuh kalau kita tiba-tiba karena punya uang, karena anak sultan tiba-tiba beli ini, cuman kegunaannya tidak semaksimal yang seharusnya alat itu didesain gitu. Nah seperti itu sih. Bisa burnout, sangat bisa burnout. Tapi kalau yang kepo dan ternyata dia mau untuk merendahkan hati ya, ibaratnya untuk tanya sama orang lain, itu pasti sukses sih. Soalnya orang itu pasti menemukan jalan yang dia anggap itu buntu. Oke. Aku mau nanya lagi deh, boleh kan Kak? Oke. Gimana? Aku kadang mikir, bisa nggak sih kita tuh kalau misalnya kita tuh udah tahu passion kita apa, tapi nanti tuh kita nggak konsisten gitu. Dan itu gimana sih cara konsisten di passion kita itu? Yang pertama sama sih, pembagian waktu. Jadi waktu dulu aku pernah juga mengalami struggle yang kamu rasain ya.
Kak Aubrey, kenapa kok rasanya aku nggak konsisten dalam membuat lagu atau belajar soal musik gitu. Dan ternyata aku evaluasi lebih ke membagi waktuku. Aku terlalu banyak untuk hangout sama teman, sampai aku mengorbankan waktu-waktu yang sebenarnya aku bisa pakai untuk belajar gitu. Nah, yang pertama untuk menjadi konsistensi nggak lain nggak bukan adalah disiplin. Yang pasti pertama kita harus disiplin dulu, istilahnya mulai dari hal kecil lah, contoh membagi waktu, kedua bangun pagi, ya kan. Contoh yang bangunnya siang-siang karena gara-gara kuliahnya cuma jam 11, jam 12 itu, sementara kamu mungkin ada yang begadang, aku juga nggak tahu ya, ada yang begadang, tapi ada yang mungkin tidurnya jam 12, jam 1, tapi bangunnya bisa jam 11, ada juga gitu. Kita udah itu deh, makan waktu banyak nih. Sementara kita tahu kalau di ilmu kedokteran ya tidur 6 jam cukup gitu. Tapi karena kita katanya yang gaya gravitasi di kasur lebih besar daripada di muka bumi ini, kalau itu tetap diterapkan ya kamu menghabiskan waktu berapa banyak jam ya gitu. Aku juga nggak yang morning person gitu yang sesuai itu. Aku bangun kadang jam 7, paling siang jam 7 lah, walaupun mungkin aku tidurnya jam 2, jam 3. Aku biasanya bangun jam 7 gitu, karena rasanya kalau semisal bangun sampai jam 9, jam 10 aku ada waktu kebuang gitu. Jadi yang pertama pasti disiplin sih. Untuk kita bisa konsisten itu pertama disiplin, dan itu pembelajaran sampai kalian mengembuskan nafas terakhir ya. Jadi nggak ada finalnya kamu, oh ternyata kamu dinobatkan sebagai orang terdisiplin di dunia ini, nggak ada. Jadi itu karena hidup pasti berubah, kalian punya anak istri, pembagian waktu kita berubah gitu. Ada pekerjaan yang lain, contoh misal Mas Dimas masuk di perusahaan bergengsi yang jam kerjanya melebihi dari kalian belajar di Undip ya, pasti beda lagi gitu. Cuman yang pasti adalah selama kita tahu kita salah, ada hal yang nggak disiplin dan kita mau perbaiki, kita udah bisa disebut orang yang disiplin gitu, orang yang istilahnya mau mengkoreksi, mau merendahkan hati kalau kita ternyata nggak disiplin gitu. Yang paling penting itu sih kalau menurutku ya. Orang-orang lain beda, mungkin kamu tanya orang Jepang juga beda gitu. Cuman kalau menurutku, apalagi sebenarnya aku kan walaupun diundang jadi narasumber bukan berarti aku istilahnya orang yang paling disiplin dan paling mahal segala. Cuman yang pasti sama-sama aku juga belajar, sama adikku tuh aku akui lebih disiplin daripada aku Noya gitu. Dan aku mau mencoba untuk belajar istilahnya minimal bangun pagi, mandi juga nggak siang-siang banget ya. Hal-hal yang kayak gitu yang kadang kita lupakan, ternyata itu membantu kita untuk lebih disiplin. Itu sih. Iya, oke. Jadi emang ya mungkin dari berbagai orang itu kan, ya lebih tadi sih kayak kita nggak fokus dalam passion kita, nggak bisa membagi waktu tadi kan, karena mungkin karena lebih asik ke kegiatan lain yang sekiranya kurang bermanfaat lah istilahnya gitu kan. Ya tadi yang kayak membuang waktu gitu. Ya yang aku ambil sih gini ya, karena mungkin bagi orang-orang yang suka begadang itu kan mikirnya kayak, oh aku harus kerjain sampai selesai baru ini. Tapi sebenarnya kan kita juga butuh waktu tidur yang cukup, karena ya, itu gini, aku kalau misalkan kayak ngabisin waktu di malam, justru malah paginya nggak bisa produktif gitu loh. Pasti rasa kayak ngantuk lah, pusing lah, mata berkunang-kunang dan lain sebagainya gitu. Itu sih ya. Dan ya itu sih, kalau kita punya passion, benar dari kata Kak Abdi, kita semakin masuk ke sana, kita semakin penasaran dan kita semakin pelajari itu lebih dalam. Itu penting dari sebuah passion. Nah, mungkin dari
informatika sendiri ya, karena informatika kan nanti kan kedepannya kalau misalkannya sudah di semester akhir ada pilihan gitu loh, karena kan informatika itu kan ada beberapa pilihan ya, misalkan kalau udah di akhir itu bakal disuruh milih mau jadi apa, jadi web designer kah atau jadi programmer kah atau jadi yang di bidang IoT, itu kan tergantung dari passion kita kan. Itu kita harus mulai memilih dari sekarang, mulai inilah mempelajari lah gitu. Misalkan kita udah pelajari semuanya. Nah, kita kok lebih penasaran di bagian programmer misalnya. Itu lebih di perdalam lagi, lebih di pelajari lebih lanjut gitu supaya ya itu anggaplah itu udah mulai kepo dengan namanya passion kan. Karena dengan adanya passion kita bisa lebih apa ya, mengerjakan sesuatu dengan lebih enjoy gitu, kayak misalnya kita kan punya passion, kita tuh ngerjain itu kayak nggak ada beban sama sekali gitu loh, beda dengan tanggung jawab. Maksudnya kalau tanggung jawab itu kan kita ngerjain itu karena emang itu tanggung jawab kita, tapi kalau passion itu karena kita ngerjain karena dalam diri kita sendiri, kita tuh senang ngerjainnya. Nah kayak gitu ya. Oke, mungkin udah cukup ya, udah sorry juga, dan udah banyak sekali informasi kita dapatkan dari Kak Abdi ya, dari teman-teman yang nanti nonton juga. Oke, makasih buat Kak Abdi atas ininya, case-nya, informasinya juga ya. Dan semoga buat Kak Abdi bakal sukses terus. Nah, buat Kak Abdi sendiri nih ada pesan nggak buat anak-anak informatika ke depannya? Pesannya adalah simple sebenarnya. Jangan sampai kamu kuliah informatika itu atau kuliah apapun lah, atau apapun itu kalian membebani dengan pressure orang lain, dengan ekspektasi orang lain. Contoh misalnya orang tua kalian, atau contohlah minimal kayak pacar kalian atau teman kalian. Jangan sampai kalian sendiri yang membebani. Istilahnya kalian mati-matian. Ada temanku teknik sipil, dia sampai S2 teknik sipil, sekarang kerjanya jualan dan sukses jualannya. Jadi jangan sampai kalian waktu lulus informatika dan kalian kerja lain terus kalian dirundung malu karena sarjana informatika kerjanya masak sih gitu. Jangan sampai itu kalian bebani sendiri. Biarin aja, jalanin aja. Udah sih itu. Mantap banget. Ya kadang kayak suka agak misalnya masuk informatika karena orang tua, karena kata orang tua prospeknya bagus lah, apalah gitu-gitu ya. Iya. Iya, karena bisa jadi gini, saat kita masuk di informatika, kita kuliah di informatika, tapi mungkin kita ada kegiatan lain dan kita ngerasa suka dan kita penasaran di situ. Ya nggak apa-apa gitu. Kita jadi lebih ada pengalaman lebih, kita bisa ada pengalaman di informatika, terus kita juga mungkin ada kelebihan di masak tadi, atau di kesenian, atau mungkin anak komputer suka musik juga, itu kan nggak masalah gitu kan, nggak seharusnya itu informatika harus informatika gitu, karena banyak banget orang yang sukses di luar sana dan itu berbeda jauh dengan apa yang mereka ambil di kuliah gitu loh. Itu banyak banget sih. Dari artis-artis pun juga, kalau misalkan kita lihat kan artis kan dia kan di entertain ya, tapi banyak banget dari mereka itu jurusannya juga nggak sesuai dengan ini kan, karena artis kan nggak ada jurusan khusus artis kan, nggak ada ya. Ya, jadi mereka yang artis pun juga dia tuh sarjana, magister juga beda-beda gitu loh. Nah, aku contoh aku dari Cak Lontong sendiri itu kan dia komedian, tapi dia kan dari sarjana dari teknik elektro. Nah, itu kan nggak ada sangkut sama sekali, tapi kan dia sukses gitu loh. Jadi nggak masalah buat kalian misalkan kalian udah terlanjur nih kuliah di informatika atau misalkan kuliah di tempat lain, tapi kalian menemukan passion di tempat lain, itu nggak apa-apa, kalian kejar dua-duanya, siapa tahu di salah satu itu kalian udah sukses di sana. Nah, oke ya, terima kasih sekali lagi buat Kak Abdi buat informasinya. Oke, mungkin kita tutup. Kita mau ini dulu ya, Kak Ubri. Jargon ya? Mau jargon. Oke. Coba di Mas Anggaran Informatika. Gimana caranya? Coba ajarin dulu. Oke, jadi buat jargonnya gini. Ya, Kak Ubri aja deh. Jadi kalau misalnya nanti ini Mas bilang informatika, nanti kita jaya gitu. Jadi jayanya cuma sekali ya? Nggak 3 kali kan? Sekali aja? Sekali. Jaya gitu. Iya. Yuk, siap.
jadi anak informatika ya Kak Abdi. Ya, Jaya. Oke. Oh iya. Yang ngomong Nah, duluan sip. siapa nih? Istilahnya yang ngomong duluan itunya, terus aku yang Aku. nyambung Jaya gitu ya. Oke. Sip. Oke. Ya, kita tunggu. Informatika. Ya. Ih, Asik, boleh. Asik. Udah ada informatika nih ya. udah cocok Kak. Oke. Ya, cocok. Enggak, saya nggak cocok informatika. Lambaikan tangan saya sudah cukup melihat adik saya tersiksa, jadi udah. Cukup adanya aja, abangnya nggak usah. Ya, akunya nggak usah, nggak nyampe. Iya, udah oke. Yaudah, buat Kak Abdi, aduh aku nggak bisa berhenti buat ucapin makasih ya buat Kak Abdi ya. Oke, udah mau datang di podcast kali ini dan semoga ilmunya bermanfaat, dan juga buat Kak Abdi, semoga sukses terus ke depannya, lebih ciptain musik-musik yang lain tadi ya. Oke, dah mungkin kita tutup podcast kali ini. Terima kasih dan selamat sore.